Hai Sobat Teknisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita bakalan nge-review, membahas, dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk-produk yang ada di 994. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah membahas sebuah produk yang baru aja datang dan juga sudah ada di 994. Nah, untuk sekarang ini kita bakalan membahas sebuah produk yang juga produk baru ya, dan tentunya itu adalah brand 994 sendiri. Dan untuk sobat teknisi yang mungkin belum update atau belum tahu updateannya tentang produk ini, kita bakalan membahas dan memberikan mereview apa saja yang sobat teknisi dapatkan dari produk ini, dan juga memberikan sedikit tips dan triks mengenai perawatan serta penggunaan untuk barang ini. Oke sobat teknisi, tanpa menunggu waktu berlama-lama, kita bakalan lihat bersama-sama barangnya. Ini dia mikroskop TD5S dari 994. Oke sobat teknisi yang mungkin belum dapat informasi atau belum update mengenai produk yang baru aja datang di 994 pada tahun ini, maka ini adalah salah satu produk baru dari 994, yaitu mikroskop TD5S Expert. Ini ya, optical microscope. Jadi untuk mikroskop yang satu ini adalah updatean terbaru dari mikroskop dari brand 994. Jadi untuk sobat teknisi, jika membeli mikroskop ini, maka sobat teknisi bisa dapatkan yang tentunya ini adalah mikroskop trinokuler ya, dan bisa sudah support untuk penggunaan kamera di mikroskop ini. Jadi untuk sobat teknisi sudah mendapatkan lensa CCTV 0,5, karet mata yang tentunya lampu 56 LED yang sudah fokus untuk ini ya, bias lampunya. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin kemarin sedikit mengeluhkan pada produk 994 pada bagian lampunya, maka sekarang kita sudah menggunakan lampu yang tentunya untuk kontras dan juga lebih tajam lagi untuk proses pengecekan menggunakan mikroskop ini, dan dibantu oleh lampu 56 LED yang sudah fokus. Jadi untuk sobat teknisi selanjutnya kita juga mendapatkan, nah ini yang membedakan ya, dapatkan lensa mata dari mikroskop TD5S ini, yaitu lensa mata 10/23. Oke, 10/23 untuk sobat teknisi yang sudah menggunakan produk-produk 994 mungkin masih pada 10/22. Nah, sedangkan untuk TD5S ini upgrade-annya adalah 10/23. 10 kali per 23 ya. Jadi untuk mikroskop ini tentunya untuk tampilan mata atau pada bagian sini dan kita melihat objeknya, maka untuk tampilannya lebih jernih lagi, lebih tajam lagi, dan juga tentunya lebih luas lagi untuk pandangannya. Jadi ruang kerja atau lingkup kerja pada sobat teknisi ketika menggunakan mikroskop ini bakalan tampak lebih sedikit luas lagi dari 10/22. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin kemarin masih menggunakan 10/20, maka sekarang bisa upgrade ke 10/23, atau mungkin upgrade dulu di 10/22 juga boleh. Dan itu juga tersedia di brand 994 juga. Oke, untuk selanjutnya sobat teknisi seperti biasa, untuk TD5S ini dia terbagi menjadi dua ya. Jadi yang pertama yang kita review ini adalah berwarna putih atau mungkin sedikit putih krem gitu ya. Dan untuk yang kedua kombinasinya ini antara hitam dan putih krem, dan yang selanjutnya itu adalah warna hitam dan juga pada bagian sininya ada terdapat warna oranye, dan mungkin bisa sobat teknisi bisa lihat di foto ini ya, karena kita review sekarang yang warna putih krem ini kombinasi dengan warna hitam. Maka untuk sobat teknisi bisa juga memilih dengan warna hitam, kombinasi pada bagian sininya itu adalah
ada sedikit oren. Oke sobat teknisi, untuk tiang dia menggunakan tiang pendek, atau mungkin bisa untuk maksimalnya bisa menggunakan 0,5 juga bisa. Dan untuk ini ya, perkalian atau tingginya sobat teknisi bisa dari 0,7 sampai kali 5. Jadi untuk pembesarannya bisa sampai 5 kali ya. Jadi untuk sobat teknisi, mikroskop TD5S trinokuler dari 994 Expert Optical Microscope, yang tentunya yang membedakan pada bagian ini ya, untuk lensa matanya. Pertama, dia sudah support untuk plus minus. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin plus atau minus seperti saya ini, maka sobat teknisi bisa menggunakan lensa matanya saja tanpa menggunakan kacamata. Oke, karena dia sudah support untuk pengguna atau sobat-sobat yang mungkin dalam keadaan plus atau minus ya. Oke, untuk bahan yang telah digunakan pada mikroskop TD5S ini, seperti biasa, alas itu dia sudah menggunakan bahan alloy, dan juga untuk lehernya juga sama. Dan untuk sobat teknisi, untuk pada bagian sini sama juga, untuk brand 994 masih menggunakan plastik juga. Cuman untuk tampilan dia memang beda dari mikroskop yang sudah ada di 994, khususnya di brand 994 ya. Jadi untuk sobat teknisi, kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa untuk tampilan dan juga hasil dari lensa mata ketika TD5S ini kita gunakan. Oke, untuk proses pencabutan ini, maka sobat teknisi harus mengendorkan pada bagian kunci atas ya. Nah, untuk sobat teknisi yang mungkin kemarin sudah menggunakan produk 994 atau juga produk mikroskop lainnya yang biasanya harus menggunakan kunci L terlebih dahulu untuk proses pembukaannya, maka sekarang dipermudah lagi dengan menggunakan baut yang sudah nampak ya di bagian sini dan sudah ada pegangannya. Jadi lebih mudah lagi untuk proses pencopotan tutup mata dan juga memasang lensa matanya. Jadi ini berfungsi untuk pengaman ya, dan agar sobat teknisi ketika menggunakan lensa matanya ini bisa dikunci. Nah, ketika sudah dikunci maka tidak bisa bergerak lagi. Dan proses untuk sobat teknisi melakukan pengecekan plus minus pada mata lebih gampang lagi digunakan. Oke, untuk mikroskop yang lainnya juga ada sebagian yang sudah menggunakan kuncian namun masih menggunakan kunci L. Oke, untuk selanjutnya ini sobat teknisi yang harus sobat teknisi perhatikan adalah titik pada bagian tengahnya sini ya. Kita pasang. Nah, oke, setelah kita pasang, kita kunci. Nah, setelah kita kunci, maka pastikan seluruh komponen yang ada pada bagian sambung menyambung ya, antara leher dan tiang, antara mikroskopnya dengan lehernya ini semua terkunci dengan erat ya, apalagi antara tiang dan alasnya. Maka sobat teknisi, seperti biasa pada video-video kita sebelumnya mengenai mikroskop, hal yang harus diperhatikan adalah kekuatan dari setiap kuncian yang sobat teknisi lakukan pada setiap sambungan antara alas dan tiang dan lehernya ini, dan leher dan si unit mikroskopnya ini, agar ketika sobat teknisi melakukan pengecekan atau penyetelan pada mikroskop ini tidak terjadi yang namanya jatuh mendadak yang bisa menyebabkan lensa-lensa yang ada pada mikroskop ini mungkin bisa pecah atau mungkin bisa copot, dan yang paling buruk-buruknya itu unitnya juga bisa hancur semua. Jadi daripada itu terjadi, maka sobat teknisi yang harus diperhatikan banget adalah kekuatan dari setiap kunciannya ini. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan pasang lampu mikroskopnya. Untuk lampu mikroskop dia menggunakan LED 56 ya. Jadi untuk jumlah lampunya itu ada 56. Dan tentunya ini adalah lampu yang cukup tajam ya. Oke. Seperti biasa. Di sini sudah ada bagian yang mungkin sedikit mencekung ke dalam, yang sobat teknisi bisa letakkan baut yang 3 poros ini pada bagian yang mencekung ini. Oke, kita setel dulu. Nah, ketika sudah, maka kita bakalan kunci pada bagian mencekung tadi ya. Oke, untuk tombol powernya terdapat pada bagian belakang
Untuk settingan naik turunnya ada bagian sini juga. Dan untuk sebagai saran untuk sobat teknisi, lakukan peletakan pada posisi seperti ini. Dan untuk kabelnya sobat teknisi bisa lewatkan pada bagian atas ini ya, agar kabel yang panjang ini sobat teknisi tidak mengganggu kerja dari sobat teknisi. Oke, sorry. Nah, setelah kita lewatkan pada bagian belakang, selanjutnya kita bakalan pasang karet lensa mata. Nah, ini lensa mata karetnya ya. Nah, ini pada bagian ada dua bagian. Ada ini di bagian cekung yang cukup dalam, dan sini ada bagian yang mengunci. Jadi yang sobat teknisi pasang ke lensa mata adalah bagian sini, sedangkan bagian sini adalah bagian untuk mata kita nanti ya. Dan di sini juga sudah ada bagian mencekung juga, yang itu bertujuan untuk mengunci si karet matanya ini. Oke, ini karena sudah ukurannya dia, maka dia bakalan terpasang dengan pas ya. Nah, oke, bagian yang dangkal, karena dia sedikit cekung di dalam, maka sobat teknisi lakukan putar-putar aja ya. Oke, ketika sudah terpasang, maka lensa matanya sudah bisa digunakan. Oke, selanjutnya untuk lampunya. Nah, tombol power. Nah, ini sekarang lampunya sudah terpasang. Nah, ini masih seperempat. Dan ini adalah lensa CCTV yang sobat teknisi sudah dapatkan pada mikroskop TD5S. Jadi ketika sobat teknisi ingin menggunakan kamera, dia sudah disupport menggunakan lensa CCTV. Jadi sobat teknisi tidak perlu lagi susah payah menggunakan yang namanya selongsong ya. Karena untuk selongsong sendiri itu sobat teknisi harus memperhatikan untuk settingannya secara manual, sedangkan untuk lensa CCTV ini sendiri dia hanya memerlukan fokus pada bagian mata, dan sobat teknisi hanya perlu melakukan putaran saja pada bagian badan dari lensa CCTV-nya. Maka untuk pencarian fokus pada layar sobat teknisi itu sangat mudah dilakukan. Oke, kita sekarang lakukan penguncian lensa CCTV. Dan untuk lensa CCTV sama dengan mikroskop 994 yang lainnya, itu dia pada 0,5 ya, 0,5. Dan untuk kameranya sobat teknisi bisa langsung pasang pada bagian atas. Jadi untuk tampilan inilah TD5S Expert Mikroskop dari 994 yang terbaru di 2023. Oke sobat teknisi, inilah tampilan dari mikroskop 994 Optical Microscope TD5S ya. Untuk kodenya itu adalah TD5S. Dan untuk tampilan sobat teknisi bisa lihat, ini ada yang warna putih dan juga warna hitam. Nanti bisa sobat teknisi bisa lihat di foto kita. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita bakalan lihat bersama-sama tampilan dari si lensa matanya yang kita bilang tadi bahwa 10/23 ya. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin belum pernah atau belum biasa menggunakan 10/23, kita bakalan lihat hasil yang dapat dihasilkan oleh TD5S dari 994 ini.
Oke sobat teknisi, itulah tampilan dari mikroskop TD5S dari 994. Untuk sobat teknisi, untuk hasilnya tentunya sangat tajam banget dan juga jernih banget untuk ini ya, mikroskop TD5S dari 994. Untuk optical mikroskop yang sudah expert dari TD5S ini, jadi untuk sobat teknisi dia dari 994 ini kita menjamin bahwa ini ya, untuk proses pengecekan, untuk proses sobat teknisi menggunakannya lebih jernih dan lebih nyaman lagi, dan tentunya tidak gampang pusing lagi dalam proses penggunaan mikroskop TD5S ini. Oke, untuk sobat teknisi tampilannya seperti ini, dan juga untuk merangkai sama dengan mikroskop dari brand-brand 994 yang lainnya. Untuk basicnya seperti biasa dia pakai menggunakan tiang pendek, dan tentunya di bagian bawah sini dia menggunakan baut yang cukup besar ya ukurannya, dan itu sobat teknisi bisa lakukan seperti proses perakitan mikroskop yang lainnya yang sebelumnya sudah kita review juga. Oke sobat teknisi, untuk proses settingannya seperti biasa, itu tentunya sobat teknisi selalu perhatikan pada bagian sini ya. Oke, sekarang kita letakkan pada ini ya, tampilan sejajar. Ini sejajar. Nah, ketika sudah sejajar seperti ini, maka sobat teknisi baru bisa melakukan proses ini ya, untuk menyetingnya. Kenapa harus sejajar? Maka karena ini ketika dalam proses sejajar, maka sobat teknisi bisa dapat titik maksimal dari mikroskop ini. Jadi agar lebih sempurna lagi, sini harus sejajar. Lalu kita lihat untuk jaraknya. Oke, sekarang kita bakalan cek. Ntar kita coba copot dulu ya. Kita menggunakan lensa matanya aja biar. Oke, ini sekarang di 0,7, semuanya di 0,7, dan ini di bagian sejajar. Maka yang sobat teknisi harus lakukan adalah naik turunkan langsung si lehernya ini pada tiang, itu untuk mencari titik standar dari si mikroskopnya ini. Oke, nah ini sudah dapat titik standarnya. Ini adalah maksimal dari mikroskop TD5S ketika dia tidak menggunakan lensa peninggi. Jadi untuk jaraknya ini adalah maksimal. Tanpa menggunakan yang namanya zoom in zoom out ya. Oke, sekarang kita sudah dapat titiknya. Nah, ketika ini sudah dapat pada bagian 0,7 dan juga sini sudah standar, maka ini adalah settingan standar atau settingan maksimal dari ukuran standar dari TD5S. Ini untuk ketinggiannya tanpa lensa peninggi 0,7 atau lensa peninggi 0,5. Jadi untuk sobat teknisi dalam proses persettingannya, ketika sobat teknisi melakukan dalam keadaan seperti ini misalkan, maka penggunaan mikroskop TD5S ini tidak bakalan maksimal. Jadi yang ditakutkan ketika sobat teknisi proses pensettingan pertama ini, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah lehernya ini harus ini ya, sejajar dengan pada bagian belakangnya. Oke, ketika sudah dapat, maka ketika sobat teknisi melakukan proses zoom, sobat teknisi cukup menaikkannya saja beberapa putaran. Ketika zoom lagi, sobat teknisi cukup naikkan saja. Maka sobat teknisi tidak perlu melakukan proses naik turun lagi pada bagian belakang sini, karena ketika yang bagian sejajarnya tadi sudah dapat, untuk proses zoom selanjutnya sampai ke zoom maksimalnya, sobat teknisi cukup naikkan saja di bagian sini ya. Nah, dan ini sudah nyaman banget, tidak perlu dinaik turunkan pada bagian leher. Itulah fungsinya kenapa harus sejajar. Oke, ini sekarang kali 4. Nah, sekarang ini maksimal dikali 5 pada
mikroskop TD5S tanpa menggunakan lensa peninggi, dan ini adalah maksimal kali 5-nya. Dan setiap proses penaikannya, perbesarannya ini, sobat teknisi bisa rasakan ada space-nya ya, yang sebelumnya mungkin tidak ada, yang harus sobat teknisi lihat dulu. Sedangkan untuk TD5S yang sekarang ini dia ada pembagiannya, jadi di dalamnya sudah terdapat gear yang tentunya sudah dipaskan dengan setiap ketinggian dari pembesarannya. Ini sekarang 4. Nah, ada gate-nya. Ini kekunci. Nah, ini ketika udah sampai dari 2 ke 3 dia bakalan mengunci. 3 ke 4 bakalan kekunci. Maka itu bisa sobat teknisi lakukan dalam proses seperti ini tanpa melihat angka pada proses pembesarannya. Oke, sekarang ini normal tentunya ini sejajar. Maka itu adalah maksimal dari TD5S ketika tanpa menggunakan lensa peninggi. Oke sobat teknisi, mungkin itu aja review kita mengenai produk mikroskop TD5S dari 994. Jadi untuk optical mikroskop expert TD5S ini adalah salah satu terobosan terbaru dari brand 994 yang tentunya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mungkin permintaan dari sobat-sobat teknisi yang sudah mempertanyakan kemarin di 994 di ini ya, di forum kita. Jadi untuk sobat teknisi sekarang sudah ada TD5S yang tentunya lebih memanjakan sobat teknisi dalam proses pengecekan atau juga mungkin dalam proses penggarapan. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin penasaran dengan TD5S, silakan mungkin bisa datang ke toko atau mungkin bisa juga diskusi di kolom komentar kita. Jadi untuk sobat teknisi, untuk sebagai saran seperti biasa di mikroskop 994 atau mikroskop yang lainnya tentu sudah disediakan cover ya. Nah, seperti video-video kita sebelumnya, selalu gunakan cover mikroskop jika mikroskop tidak digunakan. Karena ini dapat melindungi mikroskop sobat teknisi dari yang namanya debu, kotoran, cairan, atau mungkin yang paling ditakutkan adalah yang tidak sengaja, ya mungkin cipratan atau mungkin juga apa ya, yang namanya kita nggak tahu di meja servisan atau kejatuhan benda panas. Maka yang pertama kena adalah covernya, dan si unitnya ini dapat terlindungi dengan aman. Yang ditakutkan yang pertama itu adalah si bagian lensa matanya. Lensa matanya ketika terdapat debu, maka sobat teknisi mungkin yang biasa menggunakan langsung dilap gitu, takutkan lama-lama dia bisa yang namanya ngeblur, gores ya. Karena dia gores, lama-lama dia bisa ngeblur. Oke, untuk selanjutnya yang ditakutkan ketika sobat teknisi tidak menggunakan cover, maka pada bagian-bagian dalamnya sini lama-kelamaan bakalan timbul yang namanya debu ya. Jadi untuk debu ini adalah salah satu hal yang paling ditakutkan dari mikroskop. Satu hal yang dapat mengganggu kinerja dari mikroskopnya ini dan juga dapat merusak juga pada mikroskop. Ini untuk sobat teknisi yang mungkin sering lupa dalam proses penutupan mikroskopnya ketika sudah tidak digarap, maka dari sekarang dibiasakan lagi untuk proses penutupan mikroskop, karena ini sudah disediakan dari setiap sobat teknisi melakukan pembelian mikroskop apapun, dan tentunya di brand 994 sudah disediakan semuanya. Dan untuk selanjutnya ketika sobat teknisi melakukan proses yang namanya pembersihan lensa mata atau lensa pada bagian bawah sini, ketika sobat teknisi melakukan proses penggarapan pemblowaran yang tentunya ada noda-noda dari flux yang naik ke atas, maka sobat teknisi bisa gunakan untuk debu, bisa menggunakan penyedot debu atau juga ini ya, kain untuk lap kacamata. Itu pokoknya kain-kain yang lembut dan itu bisa menghindari yang namanya sobat teknisi pada bagian lensa matanya ini terjadi baret. Karena baret itu bisa menyebabkan dalam jangka waktu lama bakalan ngeblur. Oke, untuk selanjutnya dalam proses pembersihan, sobat teknisi selalu perhatikan kebersihan dari unit-unit ini dan selalu berhati-hati, karena untuk pergantian part pada mikroskop tentunya sangat mahal banget. Tentunya menguras kantong dan juga
untuk sobat teknisi yang mungkin belum pernah penggantian part pada lensa pada bagian dalamnya, itu untuk harga lensanya aja cukup mahal banget. Jadi untuk sobat teknisi selalu perhatikan letak dari mikroskopnya ini. Jangan seperti kita review ini, jangan dicoba ya, karena ini bahaya banget. Biasakan letakkan mikroskop pada meja, kalau bisa di mejanya sendiri gitu, khusus mikroskop gitu, agar terhindar dari yang namanya tidak sengaja kesenggol atau terkena benda panas seperti solder, blower, atau mungkin benda-benda yang lainnya. Oke, untuk sobat teknisi mungkin sekian aja untuk mikroskop TD5S Expert Microscope dari 99 part. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan juga jangan lupa selalu tinggalkan saran agar kita bisa ada referensi ya untuk pembuatan video selanjutnya, atau mungkin ada ilmu-ilmu baru dari sobat-sobat 99 part. Jadi untuk sobat teknisi yang yang takut ketinggalan informasi menarik apa saja yang ada 99 part, bisa follow di akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook ya, agar sobat teknisi tidak ketinggalan info-info apa saja yang ada di 99 part mengenai produk baru, atau mungkin ada informasi diskonan terbaru, atau juga harga-harga terbaru dari produk yang ada di 99 part. Sobat teknisi bisa pantengin di akun-akun sosial media kita. Jadi untuk barang-barang yang terbaru yang ada di 99 part, di situ sudah ada semuanya ya. Jadi untuk proses ini ya sobat teknisi, pemantauannya sudah sangat gampang sekarang. Oke, untuk video kita kali ini mengenai mikroskop TD5S mungkin sekian dulu. Untuk tampilannya seperti ini, untuk juga hasilnya juga kita bisa lihat tadi sangat jernih banget, tajam, dan juga tentunya lebih luas lagi. Dan juga untuk proses ini ya, untuk perawatan dan juga tips dan trik mengenai kita setting dalam proses pesettingan mikroskopnya seperti yang kita jelaskan tadi. Maka mungkin untuk proses atau video kita pada episode kali ini sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya untuk sobat-sobat teknisi yang selalu setia menemani dan melihat akun ini ya, konten-konten kita di konten TNT 99 part. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin belum, silakan ini ya, share dulu untuk video-video kita, agar sobat-sobat teknisi yang belum tahu tentang konten-konten kita sudah lebih tahu lagi, agar apa yang kita share, dan mungkin ada juga yang sobat teknisi ingin tambahkan bisa lebih luas lagi. Oke, untuk sobat teknisi sekian dulu video kita mengenai mikroskop TD5S. Jika ada kesalahan silakan tambahkan di kolom komentar. Saya Rizky, QC 994 pamit undur diri. Ciao.